selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersimpu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memulih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu.
Aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Mau menjadi hamba-Mu, pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita ketemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, dan Roh Kudus menyertai kami pagi ini. Tuhan sertai kami untuk dengar sabda firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada firman Tuhan pada pagi ini, jangan khawatir. Nah saudara kasih Tuhan, pada situasi sekarang ini, semua orang menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena kemerosotan ekonomi yang sangat-sangat terpukul. Mari kita baca firman Tuhan, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambah kepadamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang membuat kita semakin terpuruk bukan karena persoalan terjadi, namun karena kekhawatiran kita. Jangan biarkan rasa khawatir membuat kita menjadi ketakutan. Jangan hidup diikat dengan kekhawatiran. Saudara-saudara kasih Tuhan, makan, minum, pakaian, ada kebutuhan sehari-hari kita. Tuhan sedang menekankan, jangan khawatir tentang hari ini. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena kita adalah umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kebutuhan dan keperluan kita akan terpenuhi asal kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti apa yang dituliskan Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara kasih Tuhan, pikiran kita akan makin terbebani ketika kita memikirkan esok hari, bulan depan, tahun depan. Hari ini adalah hari yang perlu berkat. Hari ini adalah hari perlu bahagia. Tidak perlu kita khawatir. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kerjakan, semua percaya Tuhan mencukupkan. Asal kita selalu memprioritaskan kerajaan Allah. Jangan saudara berpikir besok bagaimana, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana. Saudara sampai hari ini, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kan semua lewat. Karena Tuhan menyertai saudara. Kekhawatiran itulah rasa takut terjadi karena kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Kita malah diingatkan Tuhan tentang bagaimana langkah selanjutnya. Kekhawatiran akan menghabiskan energi dan membuat kita tidak kreatif. Saudara-saudara kasih Tuhan, nah, apa akibat kekhawatiran dalam hidup kita? Membuat kita setiap hari gelisah, cemas, bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa sukacita, tidak ada damai. Yang membuat kita seperti itu karena kita membayangkan masalah-masalah, membayangkan semua kejadian di luar kemampuan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, setelah di situasi terjadi beberapa saat, ternyata tidak terjadi apa-apa. Keputusan yang salah membuat malah menjadi besar. Jangan pernah membuat keputusan yang besar ketika kita dalam keadaan kekhawatiran. Jangan kita mengambil keputusan apapun ketika hati kita galau, ketika hati kita gelisah, ketika kita bingung. Jangan ambil keputusan apapun. Sangat akan jadi masalah kalau kita ambil keputusan, kalau keputusan yang kita ambil itu salah. Saudara kasih Tuhan, tidak bisa fokus kalau orang hidup dalam kekhawatiran, yang tidak pernah fokus, menjadi orang yang temperamental, cepat marah, emosional. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jadi kata jangan khawatir, ingin melihat bahwa hidup kita harus punya konsep yang benar dulu. Untuk melihat setiap berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan kita perlu di dalam hidup kita. Tetapi kita harus bersandar kepada sumber yang membuat berkat. Sumber yang memberikan berkat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, Lukas 12 ayat 30 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah Tuhan Yesus sebelum berbicara tentang kekhawatiran. Hari yang sama dia mengingatkan melalui suatu cerita. Jika Matius berbicara mamon, tetapi Lukas bercerita ada orang kaya yang tamak. Orang yang tamak ingin mengumpulkan harta. Akhirnya dia bangun suatu tempat dan dia isi dengan keperluan dia. Dan berkata, tenanglah jiwaku. Sekian tahun sampai aku meninggal, aku punya makanan. Tetapi apa yang terjadi terhadap orang itu? Malam itu juga dia meninggal. Harta yang banyak diberikan kepada orang lain. Demikianlah kehidupan orang yang kaya tetapi tamak. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita berkumpul, kita berpikir bisa menyelesaikan semua kehidupan kita. Kalau saudara malam ini saudara diambil, saudara meninggal, itu untuk siapa semuanya? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, harus bisa berfokus untuk kerajaan Allah. Jangan fokus kepada harta benda, jangan fokus kepada mamon. Kita butuh uang, tapi jangan tamak. Jangan serakah. Biarkan semua yang kamu kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kerjakan semua untuk kerajaan Allah. Saudara tidak akan kekurangan. Tuhan selalu akan memberikan kecukupan. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, iman juga tidak berfungsi dengan baik kalau iman kita terus dirumpukan karena kekhawatiran terus bertubi-tubi. Kita tiba-tiba menjadi orang yang tidak memiliki kekuatan. Karena kekhawatiran bertubi-tubi, maka kita tidak memiliki kekuatan.
Kenapa? Karena kekhawatiran terjadi karena overthinking. Jangan khawatir, bukan berarti kita tidak boleh mempersiapkan kebutuhan masa depan. Jika kita tidak mempersiapkan kebutuhan masa depan kita, maka kita menjadi beban bagi orang lain. Tetapi yang Tuhan minta adalah jangan sampai ada kekhawatiran yang diakibatkan karena kita kurang percaya akan pemberian Tuhan. Khawatir itu normal, setiap manusia akan khawatir. Namanya manusia tetap akan khawatir yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi kepada orang percaya harus memiliki iman yang kokoh dan kuat untuk mengalahkan kekhawatirannya. Percaya kehidupan kita kepada Tuhan, percaya pemberian Tuhan, percaya perlindungan Tuhan, percaya Tuhan yang adalah sumber berkat yang akan berikan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, begitu kita mendengar berita, kita melihat setiap kejadian, mengalami apa yang terjadi dalam hidup kita, respon kita langsung khawatir. Karena khawatir itulah menjadi dasarnya adalah emosi negatif. Karena adanya rasa ketakutan hal ini terjadi karena kita overthinking. Saya takut karena saya terlalu banyak berpikir yang tidak perlu saya pikirkan. Overthinking. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Roma 12 ayat 3, mari kita baca bersama-sama. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, itulah firman Tuhan. Jangan kamu memikir hal-hal yang lebih tinggi yang patut kamu pikirkan. Nah saudara, kuasai diri dengan iman, ukuran iman masing-masing kita. Ya, tentu iman kita semua orang itu berbeda dengan ukurannya. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Iman itu harus ada supaya melalui iman kita bisa menguasai diri. Sehingga kekhawatiran kita akan turun. Bukan gak khawatir, akan khawatir tapi akan turun. Tapi semakin kuat iman kamu, semakin besar iman kamu, maka kekhawatiran itu akan punah. Saudara kasih Tuhan. Yang keempat, apa yang terjadi? Kekhawatiran. Orang kita tak terjadi kekhawatiran, maka kita takut. Kita bisa mengusir rasa takut itu. Maka yang keempat, kasih yang akan mengusirkan rasa takut. Di 1 Yohanes 4:14 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah saudara kasih Tuhan, kasih Allah yang sempurna mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Allah bagi kita, kita dapat merasa aman dan tenang. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan begitu besar, Tuhan sayang kita semuanya. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan mau kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita supaya kita tidak khawatir, tidak takut. Dengan kasih sayang Tuhan maka rasa khawatir itu hilang. Kekhawatiran, kecemasan adalah bagian dari kehidupan manusia. Di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, ketidakpastian, mudah sekali kita akan merasa cemas dan khawatir. Namun sebagai orang yang percaya, kita diajak menyerahkan segala sesuatu khawatir dan kecemasan kita kepada Tuhan. Karena kita harus percaya kasih sayang Tuhan, pemberian Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, maka Tuhan mengajar kita di dalam firman-Nya. Maka dari itu, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan kita penghiburan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ayat ke-7. Serahkanlah segera kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Puji Tuhan saudara. Ayat ini mengajak kita untuk melepaskan semua kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan.
untuk percaya kepada Tuhan. Dia peduli kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan, dan jalan Tuhan yang harus kita jalankan. Ketika kita merasa terbebani, maka masalah kita akan bertubi-tubi datang. Kita harus bisa datang kepada Tuhan dalam doa dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepadanya. Pikiran, hati memiliki kekuatan yang sama. Setan tahu itu. Bagaimana cara merusak pikiran saudara, merusak hati saudara, sehingga kita hanya berputar-putar dalam kekhawatiran. Maka untuk itu saudara, kita harus serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan yang menjaga kita, biarlah Tuhan yang memelihara kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Kita nggak bisa menghilang khawatir kalau kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Kita terpegang dengan pikiran kita, pegang dengan overthinking kita, pegang dengan masalah kita. Ayo kita give up, menyerah ke Tuhan. Tuhan akan memberikan kamu kelegaan dan Tuhan akan berikan kamu damai sejahtera. Masa itu akan berlalu. Semua masa akan selesai. Kenapa? Karena ketika kita lahir sampai hari ini, makanan minum Tuhan selalu memberikan kecukupan. Tidak ada saudara kekurangan makan. Kalau saudara kekurangan makan, kurang minum, saudara tidak hidup pada hari ini. Mari kita serahkan Tuhan. Itu pun Tuhan sudah pelihara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Ayo serahkan kepada Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan memelihara kita, kasih Tuhan. Pikirkan kasih Tuhan, maka kekhawatiran itu akan hilang. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Berilah kami kekuatan untuk melepaskan kekhawatiran kita yang terus di dalam hati kita, gelisah, pikiran, beban, masalah-masalah yang kita khawatir, masalah-masalah yang harus kita hadapi di luar kemampuan kita. Kami mulai pada hari ini mendengar firman-Mu, mentaati perintah-Mu, serahkan semua kekhawatiran kami, serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih sayang Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan selalu memelihara kita, menjaga kita. Tuhan selalu akan membawa kita. Tuhan yang selalu akan melindungi kita. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ingat, kekhawatiran itu mengakibatkan kita itu akan melangkah yang salah. Jika saudara lagi khawatir, lagi gelisah, lagi bingung, jangan ambil keputusan apapun. Berlutut di hadapan berdoa. Cari kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang bisa melepaskan kekhawatiran saudara. Lakukanlah kehidupan saudara untuk mencari kerajaan Allah. Berfokus kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah Yesus yang bisa melepaskan semua kekhawatiran saudara. Jadi saudara, apa yang kita makan, apa yang kita minum, esok, lusa, minggu depan, tahun depan, enggak usah kita pikirkan. Serahkan kepada Tuhan. Karena sampai hari ini pun kita sudah lewati begitu banyak yang Tuhan sertai kita. Bagaimana doa esok? Tuhan pasti akan memberkati kita. Carilah kerajaan Allah dahulu serta kebenaran, maka semua akan ditambah kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.